Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida. Saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 mengenai pembelahan sel. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sel merupakan unit terkecil baik struktural maupun fungsional bagi makhluk hidup. Nah, oleh sebab itu, sel memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan maupun perkembangan makhluk hidup. Lantas, apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Jadi, pembelahan sel adalah proses atau aktivitas sel untuk melakukan pembelahan atau memperbanyak diri sehingga dapat digunakan sebagai pertumbuhan maupun perkembangan makhluk hidup. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada amitosis, yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis. Nah, selanjutnya saya akan membahas pembelahan sel secara mitosis saja ya hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tanya dulu nih kepada kalian. Pernahkah kalian merasakan adanya pertambahan tinggi badan maupun berat badan kalian? Pastinya pernah dong. Nah, pertambahan berat badan maupun tinggi badan merupakan salah satu ciri dari pertumbuhan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan makhluk hidup tidak terlepas kaitannya dari peranan pembelahan sel. Kenapa demikian? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan mitosis? Nah, mitosis adalah salah satu pembelahan sel yang berguna untuk menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Oleh karena itu, pembelahan sel mitosis ini juga disebut sebagai pembelahan replikasi. Nah, pembelahan sel secara mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti sel. Nah, kemudian pembelahan sel secara mitosis ini terdapat pada sel somatis atau sel tubuh. Fungsi dari pembelahan sel secara mitosis ini yaitu yang pertama untuk perbanyakan sel atau sebagai pertumbuhan, yang kedua untuk regenerasi sel atau menggantikan sel-sel yang rusak, dan yang terakhir untuk mempertahankan jumlah sel. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan dari pembelahan sel secara mitosis. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pembelahan sel secara mitosis memiliki 3 tahapan utama. Ada interfase, kemudian karyokinesis, dan juga sitokinesis. Baik, mari kita bahas yang pertama, yaitu interfase. Fase interfase dapat dilihat pada diagram berikut ini. Nah, dia memiliki fase yang sangat panjang. Jadi, pembelahan sel pada fase ini dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Fase interfase juga disebut sebagai fase persiapan. Jadi dia mempersiapkan diri untuk bisa melakukan pembelahan sel. Nah, fase interfase ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada G1, kemudian S, dan juga G2. Apa sih G1 itu? G1 merupakan gap 1. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan organel-organel dalam sel. Kemudian yang kedua adalah fase sintesis. Fase sintesis, apa sih yang disintesis dalam fase ini? Jadi, yang disintesis adalah DNA. Sehingga, jikalau sel mengalami pembelahan, dia sudah memiliki DNA yang sama persis dengan induknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fase gap 2 atau G2. Fase ini merupakan fase terakhir dari tahapan persiapan. Jadi dia akan mensintesis protein sehingga dia matang untuk melakukan pembelahan. Nah, lanjut kepada tahapan yang kedua, yaitu tahapan karyokinesis atau pembelahan dari inti sel. Nah, fase karyokinesis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada profase, yang kedua ada prometafase, kemudian metafase, dan yang terakhir ada anafase. Nah, pada fase profase dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi, pada fase ini, sel sudah
melakukan persiapan, yaitu dengan mereplikasi sentrosom. Nah, sentrosom ini yang akan menghasilkan benang-benang spindle yang berasal dari mikrotubulus dari sentrosom tersebut. Kemudian dapat dilihat juga di situ ada benang kromatin atau kromosom, tapi masih dalam bentuk benang-benang halus yang terdiri dari materi genetik DNA maupun RNA. Nah, selanjutnya di dalam profase ini kita masih dapat melihat membran intinya, kemudian juga itu tadi replikasi dari sentrosom, kemudian juga masih terdapat anak inti. Kemudian dilanjutkan dengan prometafase. Nah, pada fase prometafase seperti gambar berikut ini. Nah, pada fase prometafase ini membran inti sel sudah mulai memudar. Kemudian kromatin akan menebal, dia akan menjadi kromosom. Kromosom ini memiliki 2 lengan kromatid dan juga 1 kepala kromosom atau yang disebut sebagai sentromer. Nah, 1 sentromer ini memiliki 2 kinetokor. Kinetokor berfungsi sebagai pengait antara kromosom dengan benang spindle yang dihasilkan oleh sentrosom, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase metafase. Nah, fase metafase ini sangat mudah untuk dibedakan dari fase yang lainnya. Kenapa? Karena pada fase ini kromosom sudah mulai berjajar di bidang ekuator atau dari inti sel yang tadi, di tengah-tengah dari sel. Nah, kemudian si membran tadi kan sudah menghilang. Jadi si kromosom yang memiliki kinetokor akan ditarik di bidang ekuator. Jadi bentuklah seperti ini. Selanjutnya akan memasuki fase anafase. Nah, anafase dapat dilihat seperti ini. Pada fase anafase, tadi kan si benang spindle itu melekat pada kinetokor kromosom. Nah, jadi kromosom nanti akan ditarik kepada kutub-kutub yang berlawanan, sehingga akan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang jumlahnya sama, fungsinya seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah materi genetik dibagi rata dari pembelahan intinya atau yang kita sebut sebagai karyokinesis, nah lanjut masuk ke tahapan sitokinesis atau pembagian dari sitoplasma. Pembagian sitoplasma ini juga dapat disebut sebagai tahapan telofase atau lanjutan dari anafase tersebut. Nah, tahapan telofase dapat dilihat seperti bagian berikut ini. Jadi, setelah tadi materi genetik sudah terdapat di kutub-kutub yang berbeda, dia akan melakukan pembelahan sitoplasma, sehingga pada sel sudah terlihat lekukan dari sel. Seperti itu. Nah, setelah tahapan sitokinesis ini, kan semua materi sudah memiliki porsi yang sama nih. Jadi, dia akan melakukan pembelahan. Setelah melakukan pembelahan, dia akan terbentuk lagi membran inti sel, kemudian kromosom tadi akan menipis menjadi kromatin, dan juga sudah muncul sentrosomnya 1, kemudian anak inti selnya 1, seperti itu. Jadi, dia sudah memiliki hasil anakan yang sama persis dengan induknya yang berjumlah 2 sel, kemudian juga kromosomnya sama persis, seperti itu. Jadi seperti itulah materi tentang mitosis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.